Jadi sebelum kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, Allah lah yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Makanya kalimat itu seakan-akan menjelaskan, hei hambaku, wahai hambaku, ketahui oleh kalian bahwa aku menyaksikan tidak ada Tuhan selain aku. Itu maknanya syahidallahu annahu la ilaha illahu. Sebelum makhluknya bersyahadat, sebelum malaikat bersyahadat, sebelum ada alam semesta ini, Allah lah yang bersaksi betul Dia melihat dirinya tidak ada lagi selain Dia sebagai Tuhan. Itulah kemudian yang disebut hak yang melekat, hak absolut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya agar mengucapkan syahadat ini. Karena Allah lah yang pertama kali bersyahadat, maka siapapun yang melanggar syahadat Allah yang Allah ajarkan, itu yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Itulah yang kemudian orang yang tidak bersyahadat kepada Allah, mereka yang disebut orang-orang yang sombong, orang yang jauh dari Allah. Maka kemudian dari ayat ini kita pahami urutannya. Pertama yang bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah adalah Allah. Kemudian selanjutnya wal malaikah. Yang selanjutnya bersyahadat adalah para malaikat. Tidaklah diciptakan malaikat dan tidak pula mereka menjadi kelompok malaikat yang semuanya taat, la ya'suna ma amarallah, yang mereka semua tidak pernah bermaksiat kepada Allah, kecuali semua malaikat itu sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini datang ke majelis taklim, kita datang ke masjid, sebenarnya realisasi dari syahadat. Kita datang ke majelis taklim itu karena kita memantapkan syahadat kita. Kenapa? Syahadat itu bisa pudar, syahadat itu bisa luntur. Maka diajarkan supaya umat ini kuat bersyahadatnya kepada Allah. Diajarkanlah kepada mereka sholat satu hari berapa kali Pak? 5 kali. Berapa kali syahadat? Berapa kali syahadat? Sholat itu 17 rakaat. Syahadatnya berapa? 17 bagi 2. 8. 7,5. Hitung dulu Pak berapa kali syahadat kita. Dalam sholat itu 2 kali. Subuh sekali. 9 kali. 9 kali kita bersyahadat. Makanya tidak sah sholat orang yang tidak bersyahadat dan tidak baca syahadat di dalam tahiyat, tidak sah sholatnya. Itulah kunci kenapa kita sholat. Karena kita senantiasa meneguhkan syahadat kita. Maka kemudian setiap kita sholat itu peneguhan syahadat, supaya jangan politisasi agama, supaya jangan politisasi syahadat. Jangan suka menyebut syahadat kepada Allah tiada Tuhan selain Allah, tapi kamu dusta. Maka kemudian disuruh ulang-ulang dalam hidup setiap hari 9 kali bersyahadat. Karena Allah bersyahadat bahwa dirinya tiada Tuhan selain Dia, Allah tidak pernah dusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah mengatakan benar bahwa memang tidak ada Tuhan selainnya. Malaikat pun mengatakan benar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi manusia belum tentu mengatakan benar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Manusia hari ini
selain Allah. Tapi besok bisa jadi peneguhan syahadat lemah. Walaupun dia mengatakan dengan bibirnya, manis di bibir, dia mengucapkan tiada ada Tuhan selain Allah, tapi hidupnya dia suka meminta-minta kepada selain Allah. Dia sering menggantungkan nasib kepada selain Allah. Dia sering mengidolakan, fanatik, menganggap ada sesuatu kekuatan selain Allah. Itulah kemudian syahadat itu dimantapkan dengan sholat 5 kali sehari. Maka Allah bersyahadat, malaikat bersyahadat. Yang ketiga yang bersyahadat kepada Allah adalah syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang ketiga, ahli ilmu yang menegakkan keadilan. Siapakah ahli ilmu yang menegakkan keadilan? Merekalah para nabi, merekalah pewaris para nabi. Maka siapapun yang jadi nabi, mereka pasti mengajak umatnya untuk bersyahadat kepada Allah. Makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, sering kalau kita jumpai dalam Al-Quran kata-kata ya qaumi i'budullah. Kalau Ibu bisa hitung, nanti buka saja Pak, ya qaumi i'budullah. Di dalam Al-Quran sering kali disebutkan. Misal saya ajak saya cek dulu berapa kalimat ya qaumi i'budullah sangat sering diucapkan. Artinya di mana wahai kaumku, sembahlah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Saya ajak Bapak buka Qurannya kalau ada di HP. Surah Hud ayat 84 misalnya. Itu di antara ayat-ayat Surah Hud ayat 84. Surah ke-11 ayat 84. Wa ila Madyana akhahu Syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Artinya kepada Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Lalu Syu'aib berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Bayangkan itu Nabi Syu'aib. Nabi-nabi yang lain pun sama kalimatnya, menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya agar semuanya menyembah Allah. Bukan sekedar menyembah Allah, tapi bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Ini yang kemudian Allah sebutkan banyak ayat di dalam Al-Quran, pentingnya bersyahadat karena syahadat merupakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa haknya Allah itu? Lalu Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Nabi menjelaskan haknya Allah kepada hambanya adalah hak Allah kepada hambanya an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, agar hamba menyembahnya dan tidak syirik sedikit pun kepadanya. Jadi kalau bertanya kita apa haknya Allah, maka haknya Allah kepada hamba agar kita semua menyembah Allah dan tidak syirik sekecil apapun.
Ternyata Bapak Ibu sekalian, tantangan terberat kita sebagai manusia adalah menyembah Tuhan dan tidak syirik sekecil pun. Sedikit pun kita tidak syirik. Maaf Bapak Ibu sekalian, kita ini jangan-jangan rentan syirik. Misalnya kalau kita sakit Pak, sakit itu orang kalau udah satu obat, saking yakinnya, pakai obat ini bakal sembuh, ini obat ini bagus. Pak, maaf, kadang sakit itu bukan langsung nyebut Allah, langsung carinya apa pikirannya? Pikirannya apa Pak? Pikirannya tidak jarang, langsung pikirnya langsung ke klinik, ke rumah sakit, bahkan mendapatkan ketenangan. Ketenangannya itu baru didapatkan kalau sudah sampai di rumah sakit. Orang sakit itu pasti diobati, itu ikhtiarnya, harus. Orang sakit harus nyari obat, harus, itu ikhtiar. Tapi soal keyakinan di dalam hati, yakinlah yang memberi sehat adalah Allah, yang memberi sakit adalah Allah. Maka ketika yang memberi sehat adalah Allah, yang memberi sakit adalah Allah, maka hendaknya sikapnya, batinnya tidak berubah. Kalau dia sakit, maka diserahkan dulu kepada Allah. Ini Allah yang memberi saya sakit, Allah pula yang akan menyembuhkan. Makanya Allah menyembuhkan itu lewat perantaranya macam-macam. Orang kalau terlalu yakin dengan satu obat, maka obat itu bisa Allah cabut khasiatnya. Allah bisa cabut gak khasiat obat itu? Bisa cabut. Ternyata obat yang sudah dipakai banyak orang gak nyembuhin. Dari obat lagi kan akhirnya Allah ingin hambanya bahwa yakin obat itu perantara, tapi yang menyembuhkan adalah Allah.